Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Fandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah kelas B. Yang pertama adalah sebutkan objek dan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Untuk objek ganti kerugian dalam pengadaan tanah itu diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana objek ganti kerugian itu meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang. Misalnya, kerugian karena kehilangan, usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya ahli profesi, dan nilai atas properti sisa. Adapun bentuk ganti kerugian itu diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana bentuk ganti kerugian itu meliputi uang, tanah pengganti, pemukiman kembali. Adapun yang dimaksud dengan permukiman kembali adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Adapun bentuk ganti kerugian selanjutnya adalah kepemilikan saham. Yang dimaksud dengan kepemilikan saham di sini adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait. Kemudian, bentuk ganti kerugian selanjutnya adalah bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk yang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya gabungan dari dua atau lebih bentuk kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian, soal yang kedua, siapa saja pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah? Pihak yang berhak atas ganti kerugian atas tanah itu diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Adapun berdasarkan penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Adapun pihak yang berhak atas ganti kerugian di dalam penjelasan pasal 40 ini, yang pertama adalah pemegang hak atas tanah, kemudian pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, kemudian pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, kemudian pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan yang terakhir adalah pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa bila masyarakat keberatan dengan surat keputusan penetapan lokasi dan jumlah ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Yang pertama, jika keberatan dengan SK penetapan lokasi, maka pemegang hak atas tanah itu melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 6 dan pasal 22 ayat 1 masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 hari
kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan yang kedua, jika keberatan dengan besaran nilai ganti rugi, maka pemegang hak atas tanah dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Hal ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, di mana menyebutkan bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. Pengadilan negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Kemudian, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Kemudian, di dalam ayat 5-nya, putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Nah, mengapa penyelesaian sengketa kedua kasus di atas antara SK penetapan lokasi dengan ganti kerugian itu berbeda dan bagaimana dasar hukumnya? Nah, hal ini dikarenakan perbedaan pada objek sengketa yang menentukan perbedaan kompetensi atau wewenang yang mengadili. Pada sengketa atau keberatan terhadap SK penetapan lokasi itu merupakan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang mana itu menjadi wewenang atau kompetensi dari pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pada gugatan atau keberatan terhadap nilai atau besaran ganti kerugian itu merupakan gugatan terhadap objek keperdataan yang mana itu menjadi wewenang atau kompetensi dari pengadilan negeri. Adapun dasar hukumnya sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa untuk penyelesaian sengketa atau keberatan terhadap SK penetapan lokasi itu diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, di mana disebutkan bahwa apabila terjadi ketidaksepakatan atau keberatan terhadap SK penetapan lokasi, maka pihak yang berhak itu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan terhadap keberatan tersebut diterima atau ditolak. Apabila para pihak atau pihak yang berhak itu keberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, itu dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk keberatan atau sengketa terhadap ganti kerugian, baik besar maupun nilai ganti kerugian, itu diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, di mana disebutkan bahwa apabila pihak yang berhak
itu merasa keberatan dengan besar atau nilai ganti kerugian, itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kemudian pengadilan negeri memutus terhadap gugatan atau keberatan tersebut, itu diterima atau ditolak. Apabila pihak yang berhak itu keberatan dengan putusan dari pengadilan negeri, maka dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin hanya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.